Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qa'ah. Sanunakish hadhil as'ilah fi madati ilmi lughah. Oke. Kita akan diskusi bareng untuk menjawab ya tentang as'ilah ini. As'ilah fi madati ilmi lughah. Oke. Ini untuk yang kuliah di Darussalam Islamiyah wal Arabiyah Banat Qohiroh ya. Dan di sini doktorahnya Doktor Rehab dan Doktor Hana. Tamam. Oke, mulai dari awal. Doi mustalahan ilmian likulli mimma ya'ti. Jadi kita nyebutin mustalahnya ya. Yang pertama aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Ya, ini yang dimaksud adalah lugoh ya, karena bahasa itu adalah kumpulan suara-suara yang ketika kita dengar suara itu isinya apa? Mengibaratkan makna yang di otak gitu ya. Seseorang ya, suatu komunitas kaum gitu kan, an agradihim, apa makna tujuan atau maksud yang ada di otak mereka itu disampaikan dengan suara, yaitu disebut dengan lugoh. Tamam. Yang kedua, al-alaqah baina janibil lafzi wa janibid dalalah. Di sini adalah surah dhihniyah ya. Jadi karena ada lafadz nih kita ucapkan, kalian dengar anak ngomong ini itu berupa lafadz. Nah, sebenarnya yang masuk ke kalian adalah dimasuk di otak kalian adalah makna gitu. Nah, jadi itu ada proses di dalam surah dhihniyah ya. Di dalam otak kita, di dalam otak pendengar muhatab atau sami itu proses dalam surah dhihniyah. Jadi alaqah baina lafadz wa makna atau dalalah. Kemudian yang ketiga, ilmun hadisun ma'nahu nadhariyatul isyarah wa rumus wa yatanawal jami'an nudum al-isyariyah al-insaniyah wa ghair insaniyah sautiyah wa ghair sautiyah. Jadi apakah itu ilmu yang membahas tentang isinya itu teori-teori tentang isyarah, tentang bahasa isyarat atau rumus gitu ya, dan juga semua sistem isyarat ya, entah itu dari insan atau ghair insan, entah itu suara atau bukan. Itu jawabannya adalah semiotika ya. Kemudian yang keempat, at-tariqu allati yu'arriju bihal bahis madata ilmiah ya, manhaj ilmi ya. Jadi metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah bahan-bahan secara ilmiah, yaitu manhaj ilmi ya. Tamam. Yang kelima, ilmu nihatam birusatin nusus al-qadimah. Jadi ilmu yang membahas tentang teks-teks kuno min haisul qaidah wa ma'anil mufradat ya, qaidah-qaidah yang dalam teks itu dan gimana mufradat dalam teks itu, penggunaan ikhtiar lafadznya gitu ya. Wa istamilu ahyanan muradifan ilmu, dan kadang juga digunakan sebagai sinonimnya ilmu lughah. Oke, jawabannya adalah filologi ya. Ini ada di Muqarrar juga ya, dan ada pembahasannya di link yang filologi ilmu lughah fiqh lughah, apa bedanya itu judul linknya. Kemudian huwa dzalikan manhaj alladhi yakum bidrasat dhawahir as-sautiyah was-sarfiyah wa nahwiyah wal mu'jamah fil lughat al-muntamiyah ila fasilah wahidah wa bihad fil wusul ila usuliha al-mushtarakah wal hadfu minhu mawdu'i. Tamam. Jadi itu adalah metode yang digunakan oleh peneliti ya untuk mempelajari semua aspek bahasa lah, mulai dari suara, sorof itu bentuk atau format kata gitu ya. Kan wazan kan di sorof itu. Morfologi. Kemudian nahwu berarti udah murakab ya, tarkib di susunan kata-kata disusun jadi kalimat, wal mu'jamiyah dan makna lafadz itu ya, dalam mu'jam fil lugat al muntamih ila fasilah waidah, dari beberapa bahasa yang ternyata itu dalam akarnya itu satu rumpun, satu akar ya. Itu disebut dengan manhaj muqarin ya, karena kita membandingin satu bahasa dari bahasa lain yang satu rumpun, dan apa alaqah baina bahasa itu tuh kita melakukan perbandingan dulu baru kita dapat gimana sautnya, sorofnya, nahwunya, mu'jamnya. Nah, itu. Kemudian asghar wahdah sautiyah laha asar fidalalah ya, jadi punya makna ya, datu makna. Itu disebut dengan morfem. Disebut dengan fonem, fonem ya, fonem. Asghar wahdah sautiyah laha asar fidalalah. Nah, kemudian ala qautul bina al-kulli linnas bi ay juz'in min ajzaihi biduruf al-kharijiyah al-muhitah bihi. Jadi teks, nah itu kan dia punya satu kesatuan tuh teks itu, dan semua dalam teks itu kan juz'un min ajzaihi itu punya kaitan dengan duruf kharijiyah al-muhitah, dengan aspek luar. Jadi misalkan ada teks tapi dia terpengaruh dengan aspek luar, maksudnya untuk memahami teks itu kita butuh hal-hal dari luar teks itu. Nah, itu disebut apa gitu. Ini belum ketemu ya jawabannya ya. Mungkin kalau misalkan difahami dari teksnya itu ya alaqah kharijiyah itu bisa alaqah ijtimaiyah ya.
Kemudian yang ke-9 yaitu ilmun yara anna fi wus'i ayati lughah minal lughat antun tajdalikal adat ala nahi minal juma' allati tarudu bil fi'al fil lughah. Oke, itu ini ya, ilmu yang membahas tentang bahwa bahasa ya, dari bahasa apapun itu dia punya kemungkinan ya, wus'i itu imkan lah, jadi bahasa dari suatu bahasa di dunia ini yang ada semuanya itu mungkin untuk menghasilkan banyak kata ya, ala nihai tak terbatas, banyak banget minal jumal ya, sesuai dengan respon fi'il gitu, karena memang bahasa itu kan konsepnya dia hidup ya, selama manusia hidup pasti bahasa tuh dinamis, hidup juga ya. Itu disebut dengan ilmu lughah yang ini ya, yang taulidiyah ya. Kemudian yang ke-10 ayabni al-bahis ibaratu ilmiah ala qaid qasirah. Jadi ketika peneliti menuliskan dengan metode menuliskan beberapa kata dan katanya itu dengan kaidah yang qasirah, yang simple, yang singkat, yang ringkas, awalati tagni anil maqal atiwal, dan di situ nggak dibutuhkan dengan perkataan yang panjang lebar, disebut dengan iktisad ya. Karena iktisad itu ekonomis, jadi lafadznya qalil tapi udah mengantarkan makna ya. Kemudian soal sani ihtari alijab as-sahihah mimma bainal qausaini fi ma yati yastadimun nas nidaman minas safir yatafahamuna antarikihi wa yatabadaluna al-hadis biwasitatihi abla masafat al-ba'idah wa yahillu mahalal kalimat wal jumal. Nah, di sini ada kumpulan orang-orang yang menggunakan siulan untuk saling menyampaikan makna. Jadi bahasa isyaratnya pakai siulan gitu. Nah, di sini mereka pokoknya ngobrolnya, dialognya pakai siulan gitu. Dari jarak jauh ya, abrol masafat al-baidah. Dan di situ siulnya itu punya arti yahulu mahal kalimat wal jumal, punya mengandung kalimat, kata-kata atau jumlah. Itu di mana? Fi juzur Kanari ya. Kanari itu letaknya di Spanyol ya. Kemudian lanaka dunajid juduran lil manhaj al-muqarin, jawabannya fitros kulli minal hunut wal ikri. Jadi ketika ada peneliti yang menelaah buku-buku turas atau buku-buku kunonya peninggalan Hind dan Ikrik Yunan, mereka itu tidak membahas dengan manhaj muqarin baina lughah, karena mereka cuma memperhatikan satu bahasa mereka aja. Oke. Tahtaliful lughatul hayawan an lughatil kalam indal bashar min haisu al wadifah wal bunyah. Jadi bahasa hewan dan juga manusia itu beda dari segi bentuknya ya, bunyahnya, dan juga wadifahnya, fungsinya. Yang keempat, jawabannya Suyuti. Jadi Imam Suyuti mengatakan dia adalah al-alim al-lugawi, seorang tokoh bahasa al-qadim alladzi qala bi adami jadwal bahas fi maudu'i nash'atil lughah al-insani al-ula. Ini ada di Muqarrar yang mengatakan bahwa Imam Suyuti dalam kitab Al-Muzhar la faidata fi gitu, fi hadil masalah gitu lah pokoknya ya. Tamam. Yang kelima, al-lughah ya ta'bir anil afkar bi wasitatil aswat al-kalamiyah al-mu'talifa fi kalimat. Di sini yang mengatakan ta'rifnya lughah sebagai takbir ya, pengibaratan dari apa makna yang ada di otak gitu ya, dengan perantara saut ya, al-kalamiyah al-mu'talifa fi kalimat, yang dalam sautnya itu ada kata-kata yang dirangkai. Itu adalah ta'rif lughah dari Henry Sweet. Tamam. Ada di Hulasah ya. Kemudian min asyhari nadhariyat allati qadama al-gharab fi dirasatil makna madhabah ilaiha sabul madrasah. Ini masih mau dicari ya. Ini kita skip dulu yang nomor 6, nanti kita cari dulu apa madrasah taulidiyah atau bunyawiyah atau tahwiliyah, yang menggunakan teori yang paling terkenal, yang teorinya itu datang dari barat, yang membahas tentang makna. Kemudian nomor 7, min asyari lugat ghairu mutasarrifah wal azilah lughah siniyah. Jadi bahasa Mandarin atau bahasa Cina itu dia bahasa yang paling terkenal tidak bisa ditasrifkan. Mesti apa kan, kalau tasrif itu bahasa Indonesia masih bisa. Contohnya nih dari didik ya, mendidik, pendidik, pendidikan ya. Terus apalagi belajar, pelajar, mempelajari, mengajarkan, kan dari kata ajar, pelajaran gitu ya. Itu juga kata turunan kayak mutasarrifah di bahasa Arab kan dari alima, ilmun, muallim ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian likulli tabaqah ijtimaiyah nidaman lugawiyan khosan. Jadi setiap tabaqah ijtimaiyah dari level-level tingkat sosial gitu ya, itu punya nidam lugawi khos yartabitu bimustawaha fin nawahi al-ukhra.
Yang kesembilan, maudu' ilmi lughah huwa al-lughah bi'tibariha nidhaman litawassul insani sam'iyan bidarajah al-ula. Jadi ini takrifnya ilmu lughah ya. Menurut siapakah? Menurut Dr. Ali Wafi atau Dr. Mahmud Sa'ran atau Dr. Tamam Hasan yang memberikan definisi bahwa ilmu lughah adalah lughah bi'tibariha. Kalau lughah itu adalah sistem untuk manusia berkomunikasi gitu ya. Bisa sam'i, bisa basori. Oke. Tadi oke, nanti ini kita skip dulu ya. Tadi ada di Hulasoh, ini ada di Hulasoh, cuma lupa dari dokter siapa dan tarifnya ya. Nanti kita buka lagi minal wamdut al-ula. Jadi langkah pertama tadulu ala wujudi wa'yi lugawi. Orang itu sadar tentang pembahasan lughah, sadar tentang adanya lughah, tentang kepentingan bahas lughah itu adalah dirasatun nukush al-hieroglif wa ihtira'ul kitabah wa tatawuruha wa dhuhuru majmu'ah minal qawamis al-ta'ni bidarasatil lughah. Itu jami' masabak, semuanya benar. Jadi awal mula ada keseriusan gitulah, kesadaran orang membahas bahasa itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan mereka mulai mempelajari ukiran ya, nukush ya, pahatan-pahatan hieroglif. Kalau di Indo tuh kayak di candi-candi ada relief-relief gitu ya. Dan juga penemuan penulisan ya, apalagi ada huruf ditemukan gitu-gitu. Dan juga adanya kamus-kamus. Teman, maudhu ilmi lughah huwa dirasatul lughah fi dzatiha min ajli dzatiha. Ini kayaknya Ibnu Jinni deh. Lupa juga siapa sih yang mengatakan ini, yang mengatakan bahwa objek pembelajaran ilmu lughah adalah lughah itu sendiri gitu. Dzatiha au min ajli dzatiha. Kemudian Arafayas Bersan ya, di sini jawabannya al-kalam ya, majmu'atul ahdas al-lughawiyah lada jamaat minal jamaat. Jadi Yes Bersan mendefinisikan bahwa kalam itu adalah kumpulan dari ahdas ya, hadis perkataan-perkataan lughawiyah dari suatu komunitas dari komunitas yang banyak. Tamam, asgaru wahdah lughawiyah dat makna. Jadi bagian terkecil, komponen terkecil dari bahasa yang mempunyai makna, wa ya'ti mustaqil, tapi dia bisa berdiri sendiri, binafsihi wa yutlaqu alaihi al-jadar huwa, jawabannya morfem hur ya. Karena morfem sendiri kan cuma sampai asgar wahdah lughawiyah tatu makna selesai atau lahu asal fi makna. Nah, kalau morfem yang hur itu dia bisa mustakil sendiri. Contohnya kayak dorobat. Nah, dorobanya bisa mustakil sendiri, tapi ketika tak yang sakinah tadi, tak sakinah yang alamat taknis, nah dia morfem yang muqayyad ya dia. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, biar mustakil. Yang ke-14, dhaharat ad-dirasah lughawiyah indal Yunan murtabita bidirasati falsafah. Jadi di Yunani adanya dirasah lughawiyah, pembahasan atau penelitian tentang bahasa itu berbarengan dengan adanya perkembangan ilmu filsafat. Nah, kemudian tahlil jumal wa tarakib ya bil qawaid anamiyah. Jadi ketika kita mengolah kalimat-kalimat dan susunan kata dan kita menelaahnya itu dengan kacamata kaidah nahwu likashfi ma bainaha min alaqat ya, untuk kita menemukan, menganalisa dalamnya gitu loh, ada hubungan apa satu sama lain, itu disebut dengan tarkibi kayaknya. Soalnya kalau udah susunan itu nahwu kan. Kalau kalau sorfi dia masih sorof kan, sauti saut. Oke, kemudian sohibu nomor 16, sohibu kita bimana istinaatil kalam adalah Quatiliano itu yang kedua ya. Kemudian yang ada di Hulasoh kayaknya atau Muqarrar. Kemudian yang ke-17, awal man qasama huruf al-arabiyyah ila huruf usul wa furu'. Oke, kita cari dulu ya. Siapa sih ulama yang membagi kalau huruf Arabiah itu ada yang usul, ada yang furu'? Apakah Ibnu Jinni atau Mubarak atau Ibnu Faris atau Sibawi? Oke, kemudian syahidah mujtama'. Nah, di sini mujtama' lugawi ya, masyarakat itu menyaksikan dirasat muqarranah fi sautiyah nahwu al-istighaq dari kafiqran. Ini mulai kapan sih masyarakat atau peneliti bahasa itu mulai mengenal pembahasan muqarranah gitu ya, dalam suara, istiqaq, rumpun kata, asal kata, akar kata gitu, atau nahwu ya, itu nanti dicari lagi ya di Muqarrar ya. Apakah abad ke-20, abad ke-18 atau 19? Kemudian yang ke-19, Ra'idul Madrasah al-Wasfiyah Tashkiliyah. Oke, siapa yang membangun ya madhab atau madrasah wasfiyah tashkiliyah? Apakah Chomsky? Oke, bukan Chomsky. Apakah Sabir atau De Saussure atau Bloomfield? Oke, Bloomfield juga bukan. Antara Sabir sama De Saussure ya. Nanti kita coba buka lagi Muqarrar.
dhahar ala yadil abraslu awalu dirasatin mujamiyah sautih.